Don't let this box be the last thing you see. The doctor took her. Film diawali dengan diperlihatkan adegan di mana ada beberapa anak di bawah umur sedang bermain di kamar mereka. Mereka menggunakan seragam yang sama, mereka hidup dengan patuh pada aturan yang ada di rumah ini. Sebelum tidur gadis bernama Sofia bertanya kepada Vivin tentang apa yang akan dilakukan di rumah barunya nanti. Sebelum tidur semua gadis melakukan rutinitas membersihkan muka, setiap ruangan di sana dipantau CCTV, kecuali kamar mandi. Saat sedang cuci muka tidak sengaja botol sabun pembersih muka milik Sofia terjatuh. Vivin adalah sahabat baik Sofia, dia pun membantu Sofia untuk mengambilkan botol tersebut karena Sofia memiliki penglihatan yang rabun. Karena Vivin membantu Sofia dia pun akhirnya kehabisan waktu antrian dan akhirnya dia dianggap melanggar aturan. Akhirnya Vivin dijemput oleh petugas. Adegan pun berlanjut setelah beberapa tahun kemudian, diperlihatkan Vivin yang berada di kelas 15, sekarang dia menjadi pribadi pendiam. Rutinitas Vivin sebelum tidur selalu menghitung hari dengan cara mencoret dinding. Keesokan harinya mereka diumumkan telah selesai di kelas 15 dan naik menuju kelas 16 yaitu kelas terakhir di The Vestalis Academy. Vivin dipindahkan ke aula baru yaitu di ruangan 16, akhirnya disinilah Vivin kembali bertemu dengan Sofia, namun sekarang dia telah menjadi orang yang sangat jutek karena mengingat masa lalu. Di sana juga ada rutinitas lainnya yaitu meminum vitamin sebelum makan siang. Tak lama kemudian Vivin melihat Sofia yang berjalan-jalan dengan tingkah yang aneh, dan tak lama kemudian Sofia langsung menghampiri Vivin. Tujuan dia menghampiri Vivin hanya untuk memberitahu sesuatu, namun Vivin malah mengancam Sofia supaya tidak memberitahu kepada lainnya kalau dia pernah melanggar aturan. Esok harinya Sofia tidak menyerah untuk memberitahu ke Vivin bahwa jangan lagi meminum vitamin saat istirahat tetapi Vivin tetap saja bodoh amat. Setelah berusaha akhirnya Vivin sadar bahwa Sofia sebenarnya adalah anak yang baik akhirnya Vivin melakukan perintah Sofia. Waktu tidur pun telah tiba, Vivin mencoba memanggil teman yang ada di sebelahnya namun tak ada jawaban. Sofia yang mendengar langsung menjawab kalau mereka semua tidak akan bangun karena mereka meminum vitaminnya. Lalu Sofia memberitahu ke Vivin kalau penjaga datang dia harus berpura-pura tidur. Tak lama kemudian penjaga pun datang untuk membawa dua anak yang salah satunya adalah Vivin. Vivin dibawa ke salah satu ruangan dalam keadaan sadar. Kemudian kepala sekolah datang membawa pasangan suami istri yang sudah tua. Mereka datang untuk membeli gadis-gadis yang ada di asrama itu. Akhirnya Vivin tahu bahwa mereka semua dirawat di sana untuk dijual bukan diasuh. Pay them. Setelah Vivin akhirnya giliran Sofia yang dibawa, dan Vivin mencoba untuk keluar dan kabur namun semua pintu telah dikunci. Vivin mengajak Sofia untuk kabur namun Sofia tidak berani karena banyak sekali kamera. Vivin mengatakan bahwa dia pernah mencoba kabur dan tepat berada di depan kamera namun tidak terjadi apa-apa padanya. Vivin mengatakan untuk bisa kabur mereka harus memiliki kartu untuk membuka setiap ruangan. We'll be giving all the students a series of vaccines, just to be safe. Do you understand? Beberapa hari kemudian, mereka dikejutkan dengan salah satu teman mereka yang tiba-tiba kejang dan muntah-muntah. Di saat itu juga Sofia merasa bahwa mereka telah diberi vaksin yang salah. Karena di lengan mereka terdapat memar merah dan hal ini dianggap tidak wajar. Saat pemberian vaksin berikutnya Vivin bertanya kepada Dr. Miro yang dikira baik dan mau membantu. Ternyata Vivin menganggap Dr. Miro sama dengan yang lainnya karena dia tahu Vivin selama ini tidak meminum vitamin sehingga Vivin tahu semua rahasia di tempat itu. Dan akhirnya Vivin diberi suntikan yang berbeda dengan biasanya dan akhirnya Vivin keluar dengan keadaan sempoyongan.
Sofia melihat Vivin dan langsung menghampiri dan mengajaknya untuk kabur, dengan cara mengambil kartu pada penjaga yang akan datang ke kamar mereka. Namun dengan keadaan Vivin terpengaruh oleh obat, Vivin pun tidak dapat mengontrol perkataannya dan membuat teman sekitarnya menganggap itu omongan kotor. Teman yang mengetahui itu langsung melaporkan ke petugas dan petugas datang dan membawa Vivin ke sebuah sel yang sangat kecil. Spend your time here reflecting on the feminine virtues. Di malam hari penjaga datang ke kamar mereka secara diam-diam bertujuan untuk memperkaos salah satu siswa di sana. Sofia yang mengetahuinya langsung mencekik penjaga itu dengan kain. Terjadilah adu mekanik dan dimenangkan oleh Sofia karena memukul penjaga menggunakan setrika. Sofia mengambil kartu penjaga itu dan menyelamatkan Vivin. Belum sempat diselamatkan alarm berbunyi dan Sofia langsung pergi dari situ sebelum penjaga datang. Vivin pun langsung teriak ke Sofia dan mengatakan untuk tidak mengkhianatinya lagi. Kepala sekolah mendatangi Vivin dan membawa Vivin ke ruangan beserta semua siswa. Mereka dikumpulkan untuk mencari kartu yang dicuri oleh Sofia. Ternyata Sofia telah ditangkap dan kartu itu tidak ditemukan. Lalu seorang gadis yang bernama Rita dibawa oleh petugas. I haven't done anything. Today, this girl will be punished. Kepala sekolah memaksa para siswa meminum vitamin dan dia mengawasinya secara langsung. Vivin berusaha keras untuk tidak terpengaruh oleh obat itu dengan cara menusuk-nusuk tangannya agar tetap sadar. Vivin menemukan kartu itu, ternyata Sofia sengaja menaruhnya di kasur Vivin. Langsung Vivin berusaha untuk kabur namun ternyata kartu itu sudah tidak berfungsi lagi. Vivin pun berusaha membuka pintu dengan cara membuka engselnya. Vivin keluar dan menanyakan kepada kepala sekolah di mana Sofia berada. Terjadilah adu mekanik antara mereka berdua. Lalu Vivin memukul dan menyuntikkan obat ke kepala sekolah dan mencuri kartu miliknya untuk mencari Sofia ke lantai dasar. Vivin menemukan Sofia yang dikurung dan diikat di sebuah ruangan. Setelah Vivin berhasil melepaskan Sofia, mereka keluar dari ruangan itu dan memasuki sebuah ruangan yang berisikan mayat. Ternyata temannya yang bernama Rita yang tadi dibawa oleh penjaga, sudah menjadi mayat dan kulit muka Rita sudah dikuliti dan hanya tersisa hanya dagingnya saja. Vivin langsung mengajak Sofia untuk segera kabur, namun Sofia tidak mau tanpa teman-teman yang lain, karena dia tidak ingin mereka mengalami nasib yang sama dengan Rita. Kemudian Sofia masuk ke ruangan gadis-gadis yang sedang menonton untuk mengajaknya pindah ruangan dengan cara berbohong. Vivin tidak jadi untuk kabur dan memasuki sebuah ruang dan terdapat sebuah TV besar. Vivin kemudian menyalakan TV itu, dan akhirnya di situ Vivin mengetahui bahwa ada proyek besar yaitu tempat penjualan kulit-kulit cantik dari orang yang masih hidup, yaitu tempat yang sekarang ia tinggali. Akhirnya Vivin mengetahui bahwa mereka diasuh hanya untuk diperjualbelikan kulit mukanya yang cantik untuk orang tua yang berduit. Sofia berhasil mengumpulkan anak-anak dan menjelaskan tentang asrama sekolah itu. Mereka semua tidak percaya dan akhirnya datanglah Vivin dengan membawa kepala sekolah ke hadapan mereka semua. Dengan tegas Vivin mencoba menjelaskan kepada mereka semua dan masih tetap sama mereka tidak ada yang percaya. Sampai akhirnya Vivin menunjukkan bekas jahitan yang ada di leher kepala sekolah untuk menunjukkan bahwa sekolah ini adalah tempat penjualan kulit wanita yang cantik untuk orang-orang yang membutuhkannya. Akhirnya mereka semua percaya dan mengurung kepala sekolah ke ruangan kecil di mana Vivin dikurung, karma yang terbalaskan. Spend your time in here reflecting on the feminine virtues. Mereka semua akhirnya pergi ke lantai atas untuk kabur melalui lantai atas. Alarm berbunyi dan petugas datang untuk menangkap mereka. Mereka semua berlari untuk mencari tempat aman. Sofia dan Vivin terjebak di sebuah ruangan dan Dr. Miro membujuk mereka untuk keluar. Vivin sekarang tidak percaya sama sekali kepada Dr. Miro karena dirinya menginginkan wajahnya untuk ditransplantasi dan Vivin pun akhirnya menyayat wajahnya sendiri. Dr. Miro kehilangan semua proyeknya dan ditangkap oleh anak buah bos utama di proyek ini dan dia ditembak mati. Di keesokan harinya polisi datang dan menyelamatkan mereka semua. Akhirnya mereka semua terbebas dari asrama jahanam itu. Kini mereka akhirnya bisa melihat dunia luar, merasakan udara, matahari yang hangat dan dinginnya rintikan hujan yang selama ini belum pernah mereka rasakan.